Om Swastiastu teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada di tengah keadaan dunia pada saat ini yang sedang mengalami pandemik virus corona. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang kondisi pandemik corona di India per hari ini, yaitu tanggal 22 Maret 2020. Jadi di India total kasus corona sampai saat ini per 22 Maret 2020 adalah 315 kasus ya, seperti yang ditampilkan di websitenya Kementerian Kesehatan India. Kemudian 22 pasien sudah sembuh dan 4 pasien meninggal sampai pada hari ini. Di India terdapat 29 state dan 7 union ya. Dari 29 state ini dan union ini, 22 itu adalah daerah penyebaran dari virus corona ini. Jadi bisa dikatakan hampir semua state yang ada di India itu memiliki kasus corona. Kasus yang terbanyak adalah di state Maharashtra, yaitu sebanyak 63 kasus berdasarkan data yang saya lihat saat ini, yaitu di Wikipedia org mengenai kasus pandemik corona di India. Kemudian kasus kedua yaitu di Kerala 40 kasus, dan kasus terbanyak ketiga yaitu di New Delhi. Kasus pertama dari kasus corona di India ini sendiri itu dimulai pada tanggal 30 Januari 2020, itu dimulai dari Kerala. Jadi pada saat itu kasus pertama adalah seorang mahasiswa yang baru saja pulang dari Wuhan. Kemudian di hari selanjutnya pada tanggal 2 Februari itu kasus kedua juga di Kerala, itu adalah orang yang katanya secara reguler melakukan perjalanan India dan Cina. Dan kasus ketiga keesokan harinya juga muncul di Kerala. Kemudian setelah itu kasus-kasus ini setelah dilakukan pemeriksaan dan scanning itu akhirnya tercover dari 22 state ini sampai pada tanggal 22 Maret ini. Untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, pemerintah India itu sudah melakukan berbagai tindakan ya, mulai dari tindakan pencegahan, melakukan berbagai tes, juga melakukan berbagai pengumuman untuk memperingatkan rakyat India mengenai dampak dari virus ini dan juga bahayanya virus ini. Kemudian melakukan pembatasan pergerakan manusia, baik itu di dalam negara India itu sendiri maupun keluar. Sampai saat ini, khususnya hari ini, sebenarnya India itu hari ini sedang melakukan yang namanya Janata Curfew. Curfew sendiri itu artinya adalah jam malam gitu. Jadi hari ini 22 Maret 2020 ini seluruh India, Perdana Menteri India Modi menggaungkan agar seluruh rakyat India tidak keluar rumah karena diberlakukannya curfew ini. Jadi tidak keluar rumah dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tindakan pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah India yaitu mulai dari pada bulan Januari, pemerintah India itu mengeluarkan peringatan perjalanan kepada seluruh orang India, khususnya untuk pergi ke Cina ya, khususnya itu ke Wuhan. Karena di Wuhan sendiri itu terdapat 500 mahasiswa India yang belajar ilmu kedokteran. Kemudian mulai tanggal 3 Maret 2020, pemerintah India juga melakukan travel and entry restriction, yaitu pembatasan perjalanan orang keluar masuk India dan membatasi orang-orang asing untuk masuk ke India. Jadi pada tanggal 3 Maret 2020, pemerintah India mensuspend visa, maksudnya membatasi pembuatan visa baru dan visa yang sudah dibuat untuk orang yang berkeluarga negaraan Italia, Iran, Korea Selatan, dan Jepang. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2020 juga Kementerian Kesehatan India
mengumumkan perlunya dan pentingnya screening untuk semua penumpang internasional yang tiba di India. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah India meng-cancel atau men-suspend semua visa yang untuk masuk ke India yang efektif mulai jam 12 malam, mulai pada tanggal 13 Maret 2020. Juga diberlakukannya mengenai karantina secara mandiri bagi orang yang masuk ke India selama 14 hari melakukan karantina secara mandiri. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 secara spesifik disebutkan orang yang melakukan perjalanan dari Eropa ke Inggris dan Turki dilarang untuk masuk ke India sampai 31 Maret. Kemudian diikuti juga berlaku untuk negara lainnya termasuk Afghanistan, Filipina, dan Malaysia. Kemudian pemerintah India juga melakukan penutupan penutupan gerbang perbatasan, yaitu pada tanggal 9 Maret 2020 pemerintah state di Mizoram itu menutup gerbang perbatasan dengan Bangladesh dan Myanmar, ya tujuannya untuk melakukan pencegahan virus ini. Kemudian pada tanggal 13 Maret pemerintah India juga menutup semua bandara internasional yang keluar masuk ke India yang disebut dengan Indo-Bangladesh, Indo-Nepal, Indo-Bhutan, dan Indo-Myanmar. Kemudian pada tanggal 15 juga menutup gerbang di Indo-Pakistan. Jadi di India pada saat ini sudah berlaku penutupan semua aktivitas publik ya. Itu kalau tidak salah itu mulai pada tanggal 12 Maret di Karnataka. Ini yang tanggal 12 Maret ini di Karnataka. Jadi semua mall, sekolah-sekolah diliburkan, bioskop juga diliburkan. Jadi tidak ada aktivitas yang melibatkan orang banyak karena sekolah-sekolah diliburkan. Ada yang diliburkan 1 minggu dan diliburkan 2 minggu. Penutupan sekolah-sekolah dan tempat publik itu dimulai pada tanggal 5 Maret, yaitu di Delhi. Pemerintah state di New Delhi mengumumkan semua sekolah dasar di Delhi tutup sampai dengan 31 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 pemerintah di Jammu Kashmir, yaitu di Jammu District dan Samba District itu diumumkan tutup sampai dengan 31 Maret. Kemudian pada tanggal 9 Maret di Kerala juga diberlakukan liburan panjang untuk semua institusi pendidikan di distrik Pathanamthitta namanya ya, itu di Kerala. Di Karnataka itu sendiri diumumkan libur untuk semua TK dan semua sekolah dasar di Bangalore. Kemudian liburan ini akhirnya juga diumumkan diperpanjang untuk semua sekolah dasar setelah adanya laporan kasus positif di Bangalore ya. Oh ya, yang lupa saya sampaikan, di Karnataka sendiri saat ini itu ada 18 kasus corona ya. Kemudian pada tanggal 10 Maret Kerala juga mengumumkan penutupan semua sekolah dan kampus sampai dengan 31 Maret yang efektif mulai tanggal 11 Maret. Jadi tanggal 11 sampai 31 Maret semua sekolah libur. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 kembali pengumuman mengenai di Delhi, yaitu semua sekolah, kampus, bioskop harus tutup sampai dengan akhir Maret. Begitu juga dengan di Karnataka ya, sama berlaku. Kemudian kalau di Punjab dan Chhattisgarh itu mulai tanggal 13 Maret. Tanggal 14 Maret di Himachal Pradesh juga mulai mengadopsi untuk libur sampai dengan akhir Maret. Begitu juga di tempat lain di Bombay, Goa, dan tempat-tempat lainnya, yaitu pada tanggal 15 Maret. Di Uttar Pradesh sendiri mulai pada tanggal 17 Maret. Jadi hampir di semua state di India ini menutup semua fasilitas publiknya seperti bioskop, mall, pasar, kemudian sekolah-sekolah, tempat-tempat wisata yang terjangkit dengan corona ini. Bahkan kalau saya tidak salah ini, saya sempat membaca berita bahwa temple, kuil-kuil juga tutup melakukan pelayanan publik. Kemudian seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu mengenai Janata Curfew atau pemberlakuan jam malam di India yang efektif hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam di seluruh India.
yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dengan tujuan untuk melakukan social distancing untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran virus corona ini. Jadi sebagai bagian dari Janata Curfew ini, semua pelayanan publik itu tutup, transportasi, pasar-pasar, kecuali dengan yang berkaitan dengan penyediaan makanan baru dia buka gitu. Jadi jika saya tidak salah ingat, kemarin itu saya baca berita bahwa pom bensin juga diizinkan buka. Polisi tetap beraktivitas seperti biasa, pelayanan kesehatan, rumah sakit tetap buka seperti biasa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, transportasi publik juga nggak ada, jadi bukan hanya bus-bus gitu ya, termasuk kereta, pelayanan metro juga tidak ada. Janata Curfew ini tidak hanya berlaku di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil dan juga di pedesaan ya. Nah, ini adalah detail mengenai Janata Curfew ini ya. Jadi Janata Curfew ini diberlakukan untuk melawan penyebaran coronavirus ini. Di awal sudah saya katakan disampaikan oleh Prime Minister India itu Narendra Modi. Di kampus tempat saya belajar, efektif mulai minggu lalu, yaitu hari Senin minggu lalu, semua mahasiswa diliburkan kecuali rumah sakit, kemudian mahasiswa S2 dan juga dokter internship itu tidak libur. Libur yang semula dicanangkan hanya 1 minggu akhirnya diperpanjang sampai 31 Maret 2020 sesuai dengan arahan dari pemerintah. Jadi efektif mulai tanggal 12 Maret itu libur diperpanjang, dan mahasiswa yang semula diminta hanya tinggal di hostel, tidak beraktivitas keluar dari hostel, akhirnya 2 hari yang lalu akhirnya dipulangkan oleh kampus. Maksudnya mereka diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi oleh karena itu saat ini di hostel tempat saya tinggal itu tidak ada orang sama sekali, kecuali 3 orang yang di sini yang tinggal, yaitu saya sendiri, salah satu rekan dokter, 1 orang lagi, dan juga salah satu senior saya yang baru saja selesai mengikuti ujian. Jadi di sini sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Jadi saya tinggal di gedung utama hostel, boys hostel ya. Jadi di sini tidak ada orang sama sekali karena di gedung utamanya ini, di bangunan utamanya hanya saya yang tersisa yang tinggal di sini, yang lainnya sudah pada pulang. Jadi kemarin saat pulang kerja saya sempat merekam beberapa klip mengenai kondisi kota Kopa sehari sebelum dilakukannya Janata Curfew ini. Saat ini saya sedang berada di kota Kopa. Ini sore hari saya baru pulang dari kerja. Hari ini hari Sabtu. Jadi terkait dengan penyebaran virus corona, baik itu di India, di Indonesia, dan di negara-negara yang lainnya ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi kota Kopa, khususnya hari ini sehari sebelum diberlakukannya Janata Curfew. Ini adalah situasi jalan ya, yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pusatnya kota Kopa, yaitu di terminal busnya dan di pasarnya. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Nah, ini adalah situasi di terminalnya di Kopa ya. Jadi masyarakat masih beraktivitas seperti biasa ya. Aktivitas masih ramai, bisa teman-teman lihat di sini. Masih sangat ramai, jadi tidak satu pun ada terlihat orang memakai masker ya di sini. Lihat itu. Jadi masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Jadi sambil jalan mari dilihat bagaimana situasinya. Masih sangat ramai. Pasar buah juga masih beraktivitas. Itu ada mobil-mobil yang menjual buah. Ya teman-teman, nggak ada yang pakai masker satupun. Karena sampai sejauh ini di Kopa tidak ada suspek corona ya. Artinya semoga ya sampai ke depannya, sampai selesai masa krisis ini juga tidak ada. Artinya di sini di Kopa aman-aman saja. Karena di sini bukan termasuk kota besar, di sini termasuk kota kecil. Ini adalah salah satu sudut kota Kopa ya teman-teman. Ini di
Ganesha Temple, di pertigaan Temple Ganesha di sini. Masyarakat juga beraktivitas seperti biasa. Jalanan seperti biasa masih ramai dengan suara klakson. Jadi tadi itu saya sempat masuk ke dalam salah satu swalayan ya. Namaste Uncle. How are you? Sempat masuk ke salah satu supermarket ya. Tidak ada yang namanya panik buying. Intinya masyarakat berbelanja seperti biasa ya. Kalau tempat ini disebut dengan pertigaan water tank ya teman-teman. Masih sama dengan pusat kota tadi. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit informasi mengenai perkembangan coronavirus India yang terjadi pandemik di India. Tidak hanya di India, termasuk di negara kita Indonesia. Saya hanya bisa berpesan agar teman-teman mematuhi arahan pemerintah, anjuran pemerintah, jangan panik. Kemudian selalu jaga kebersihan, selalu rutin cuci tangan, jaga kebersihan seluruh tubuh, jaga jarak, lakukan social distancing. Kalau memang disuruh untuk tinggal di rumah, jangan bepergian, sebisa mungkin hindari perjalanan yang tidak begitu penting. Jangan malah ketika disuruh untuk melakukan karantina tinggal di rumah malah dilakukan untuk jalan-jalan. Pemerintah memberikan libur untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi jangan dimanfaatkan untuk liburan, untuk pergi jalan-jalan gitu, karena harus melakukan social distancing. Jadi lakukan aktivitas di rumah, karena banyak sekali aktivitas di rumah yang bisa dilakukan agar teman-teman terhindar dari penyakit coronavirus ini.